Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa-mahasiswi semester 6 program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi STKIP Modern Ngawi. Oke, hari ini adalah pertemuan ketiga dari mata kuliah belajar dan pembelajaran 2. Oke, hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu peranan perencanaan pembelajaran dan pentingnya perencanaan pembelajaran. Nah, kita akan bahas itu. Materi ini adalah lanjutan dari materi kemarin tentang pembelajaran itu sendiri, persiapan ketika kalian akan memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kalian nanti. Oke. Langsung saja untuk peranan perencanaan pembelajaran itu kita akan bahas langsung. Keberhasilan dari suatu kegiatan sangat ditentukan oleh perencanaan. Apabila perencanaan suatu kegiatan dirancang dengan baik, maka kegiatan akan lebih mudah dilaksanakan, terarah, serta terkendali. Demikian pula halnya dalam proses belajar mengajar. Agar pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan baik, maka diperlukan perencanaan pembelajaran dengan baik. Seperti halnya jika kalian melakukan apapun, pastilah kalian akan membuat perencanaan. Oh, saya mau ke kampus. Oh, nanti saya mau lewat mana ya? Mau beli apa? Beli bensin dulu. Terus mau lewat naiknya apa? Beli bensin dulu. Terus pakai baju apa? Pakai ini. Terus nanti apa yang saya persiapkan untuk perkuliahan nanti? Seperti halnya seperti untuk kita mengajar, pastilah kita akan merencanakan sesuatu. Tidak hanya kita tahu materinya, oh hari ini materinya ini. Kalau kita tidak merencanakan, pastilah akan berantakan ketika kalian akan mengajar. Pastilah segala sesuatunya pasti akan memerlukan perencanaan yang baik terlebih dahulu. Seperti halnya kalian mengajar, pastilah kalian akan mencari informasi-informasi apa saja yang akan kalian ajar. Semisal materinya tentang bola basket, pastilah kalian akan belajar atau mendalami tentang bola basket tersebut. Nah, suatu rencana-rencana tersebut kalian tulislah pada yang namanya perencanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pembelajaran pertemuan pembelajaran tersebut. Nanti kita akan bahas RPP itu seperti apa, bagian-bagiannya seperti apa, nanti kita akan belajar. Ataupun nanti akan diajarkan juga tentang cara penyusunan RPP. Mungkin itu pada intinya ketika kalian mau mengajarkan, pastilah kalian akan menggunakan yang namanya metode belajarnya itu seperti apa, materinya itu apa, terus media pembelajarannya itu apa, entah nanti pakai LCD, ceramah, proyektor, ataupun dengan kalian cara langsung praktek. Seperti itu, Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran berperan sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Jadi perencanaan pembelajaran itu perannya sangat penting sekali dalam kita menyampaikan materi ataupun bagaimana cara kita menyampaikan materi dengan cara menggunakan metode pembelajaran si A. Nah, dari sini pun kalian akan belajar perbedaan antara apa itu namanya? Metode pembelajaran, entah kalian menggunakan cara ceramah, cara praktek langsung, ataupun menggunakan cara inquiry, ataupun cara diskusi. Nanti kalian akan belajar sendiri seperti apa tahu mode-mode pembelajaran nanti ketika kalian akan memilih suatu penelitian, ketika kalian akan menyusun skripsi, kalian akan menggunakan metode-metode tersebut. Entah kalau di keolahragaan nggak tahu, tapi untuk secara keseluruhan pendidikan biasanya kita akan membandingkan suatu metode pembelajaran metode pembelajaran A dengan metode pembelajaran B. Apakah keduanya itu efektif terhadap sampel yang kalian ujikan ataupun sekolah ataupun kelas yang sedang kalian ujikan.
Nggih, mungkin itu nanti kalian akan mengetahui beberapa atau macam-macam, metode pembelajaran dari sini. Insya Allah nanti akan saya sampaikan dari metode pembelajaran atau sampai dengan penyusunan RPP. Dengan kata lain, perencanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran hendaknya bersifat luas ataupun fleksibel dengan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, kita pun tidak harus pakem terhadap proses pembelajaran yang kita tekankan pada proses pembelajaran itu. Kita sebenarnya mempunyai rencana apa yang kita akan sampaikan, tapi ketika ada pun respon-respon terhadap mahasiswa ataupun si siswa ketika proses pembelajaran, kita harus menyesuaikan juga. Terus selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana pentingnya perencanaan pembelajaran. Nah, di Indonesia pengembangan pembelajaran adalah terminologi yang berkembang sejak tahun 1970-an. Nah, penerapannya di Indonesia mulai populer dengan penggunaan prosedur pengembangan sistem instruktural atau disingkat dengan PPSI khususnya dalam mengiring munculnya kurikulum 1975 yang berlaku untuk SD dan sekolah menengah. Saat itu pengembangan pembelajaran menjadi kegiatan yang lebih menonjol, tidak saja di SD dan sekolah menengah, tapi juga di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dan latihan atau diklat. Perencanaan pembelajaran perlu dilakukan karena memiliki arti penting sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengganti keberhasilan dan diperoleh secara untung-untungan. Nah, selanjutnya sebagai alat untuk menemukan atau memecahkan suatu masalah. Nah, selanjutnya untuk memanfaatkan sumber secara efektif. Dari sini kita sudah melihat bahwasanya yang poin kedua sebagai alat untuk menemukan dan memecahkan masalah. Nah, dari sini kita akan melihat juga apa tahu maksud menemukan dan memecahkan masalah. Nah, dari sini ketika kalian memilih metode pembelajaran, pastilah ada nanti yang siswanya ada yang berhasil ataupun ada yang bisa atau ada yang bisa mengikuti ataupun ada yang tidak bisa mengikuti suatu proses pembelajaran. Nah, di situ pastilah akan menemukan problem-problem suatu masalah dalam pembelajaran itu. Apakah kita itu salah dalam menyampaikan materi ataupun si siswanya tidak mampu untuk menangkap suatu materi tersebut. Nah, dari situ kita akan belajar bagaimana ketika suatu metode pembelajaran itu bisa memecahkan suatu masalah. Dari masalah tadi kita akan memecahkan suatu masalah dengan cara kita mencoba metode-metode pembelajaran lainnya seperti diskusi kelompok ataupun lain sebagainya ataupun dengan TGT. Seperti itu. Nah, dari situ apakah ada kenaikan ataupun perubahan nilai yang ada pada si siswa. Dari situ kita bisa melihat, dari saya menggantikan beberapa metode pembelajaran ternyata ada satu solusi di mana ketika saya menggunakan metode ini si siswanya bisa ada kenaikan poin ketika saya menggunakan metode si A. Ada kenaikan nilai atau tes ketika saya memberlakukan metode A dan ketika saya melakukan metode B saya tidak menemukan perubahan dari nilai-nilai ataupun hasil tes yang saya berikan. Jadi dari situ kita akan menemukan metode yang lebih cocok atau lebih gampang untuk menyampaikan suatu materi kepada si siswa. Itu berkaitan tentang nanti kalau kalian akan menyusun skripsi. Selanjutnya, perencanaan yang dilakukan secara sistematik
atau dilandasi dengan pendekatan sistem akan memberikan dua keuntungan besar seperti berikut. Yang pertama yaitu sebagai suatu alat untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah suatu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini saya tadi sudah menjelaskan bahwasanya suatu perencanaan akan menjadi suatu alat untuk menganalisis, mengidentifikasi, memecahkan suatu masalah. Ketika kalian menggunakan metode si A, oh, kok di sini kok banyak sekali teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman siswa kok tidak bisa mengikuti pembelajaran yang saya berikan ataupun tesnya itu nilainya sangat rendah sekali. Ketika saya menggunakan tipe C atau metode C atau B, kok ada perubahan. Dari sini kita akan melihat, oh ternyata si siswa ini tidak bisa menangkap ketika saya menerangkan dengan metode pembelajaran si A. Karena apa? Karena ketika saya ceramah ataupun saya mencatat, ternyata si siswa, sebagian siswa itu tidak mau memperhatikan ataupun ngomong sendiri. Nah, dari situ ketika kita menggunakan metode B, kita menggunakan cara diskusi, oh ternyata yang bekerja ini. Oh, kita sudah melihat, oh ternyata karakter si siswanya seperti ini. Nah, mungkin itu yang apa? Yang bisa dijelaskan dari apa toh? Suatu perencanaan itu sebagai suatu alat untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya memiliki daya ramal atau kontrol yang baik karena didukung dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu perumusan kebutuhan secara spesifik dan nyata. Yang B yaitu menggunakan logika, proses setapak demi setapak untuk menuju perubahan yang diharapkan. Jadi suatu perencanaan pembelajaran itu tidak kita pun menerangkan ke siswa pun kalau kita menerangkan pertama, oh kok ini kok bingung. Yang kedua kok bingung lagi. Yang ketiga ternyata kita menggunakan metode pembelajaran ketiga ternyata ada perubahan. Oh berarti saya harus menggunakan metode pembelajaran yang ketiga ini. Nah itulah mengapa diadakan evaluasi setiap semester ataupun dalam satu semester itu ada beberapa evaluasi seperti itu. Kita melihat bagaimana daya tangkapnya si siswa ini ketika kita menyelesaikan suatu materi. Selanjutnya yaitu perhatian dan penentuan, salah satu di antara berbagai pendekatan yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya yaitu penetapan mekanisme feedback yang memberikan informasi tentang kemajuan, hambatan, serta perubahan yang diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan istilah dan langkah-langkah yang jelas, mudah dimulasikan dan dipahami orang lain. Nah, dari situ kita bisa melihat metode-metode pembelajaran yang kita rencanakan, pastilah kita memiliki suatu evaluasi. Dari evaluasi itu kita akan menilai si siswa ini seperti apa. Kita ketahuan ketika kalau saya di matematika biasanya memberikan soal. Nah, saya suruh lengkap untuk pengerjaan soalnya itu. Nah, saya teliti ataupun saya koreksi. Oh, ternyata si siswa ini salah di sini. Pertama salah salah dalam penghitungan semisal. Nah, di situ pasti saya akan memberikan feedback kepada si mahasiswa ataupun kepada siswa didik saya. Nah, di si siswa ini ternyata lemah dalam penghitungan ataupun lemah dalam kurangnya hati-hati dalam penghitungan. Yang wayahe ditambah ternyata dikurang. Seperti itu, yang namanya kurang teliti. Mungkin itu feedbacknya. Nah, selanjutnya beberapa pertimbangan atau asumsi yang dilandasi mengapa guru harus melakukan perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran dikembangkan atas dasar tesis yang menyatakan bahwa mengajar dapat dirancang lebih sistematis dan berbeda dengan cara-cara tradisional. Bahwasanya cara-cara saya seperti ini ataupun cara-cara dosen lain biasanya itu menggunakan cara tradisional. Kenapa? Karena kalau saya sebagai dosen matematika, ketika saya menggunakan metode menerangkan suatu teori ataupun rumus-rumus,
itu tidak mungkin dengan cara, diskusi ataupun dengan cara menggunakan kasus, studi kasus, nggak mungkin. Pastilah kita menggunakan, cara-cara tradisional. Kenapa? Karena matematika itu tidak bisa, eee, si siswa itu mencari cara sendiri, kesulitan. Nah, baiknya apa? Baiknya kita memberikan contoh-contoh. Oh, cara mengerjakan ini bisa menggunakan cara A, B, C, dan C, seperti itu. Jadi, nanti ketika si siswanya diberi soal lain, atau mahasiswanya diberi soal lain, mereka akan mengembangkan cara-cara si A, B, dan C. Mungkin itu. Selanjutnya, hasil belajar dapat dirumuskan secara lebih operasional sehingga dapat diamati dan diukur. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran dapat diukur dengan menggunakan instrumen yang disebut penilaian acuan patokan, yaitu tes yang didasari atas kinerja kriteria tertentu yang dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran khusus. Nah, di setiap pembelajaran pastilah adanya suatu tes. Nah, tidak mungkin suatu yang seperti halnya itu tadi saya ngomong, tidak mungkin suatu hal materi kita sampaikan satu kali, pasti, tidak mungkin si siswa ini akan, paham atas materi yang kita sampaikan. Nah, dari situ kita harus melakukan evaluasi. Setiap materi kita selesai, satu materi selesai, kita harus melakukan evaluasi. Apakah si siswa ini paham ataukah si siswa ini bisa atau enggak. Seperti itu. Itu tujuan dari evaluasi. Selanjutnya yaitu untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran, paket pembelajaran yang akan digunakan hendaknya valid. Hal ini berarti semua perangkat atau alat, media, metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran perlu diuji cobakan dahulu secara empirik. Jadi selain kita memberikan memberikan perencanaan, hendaknya kita harus mempelajari dulu, sumber-sumber atau perangkat yang akan digunakan. Jadi nanti ketika menyampaikan tidak tidak ada kendala. Selanjutnya yaitu desain pembelajaran didasari oleh teori sistem. Desain pembelajaran pada hakikatnya merupakan penerapan teori sistem terhadap proses pembelajaran dan evaluasinya. Dalam proses perencanaan yang sistematik dikendaki adanya langkah-langkah tertentu secara urut namun fleksibel. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya, suatu pembelajaran, proses pembelajaran itu hendaknya direncanakan secara sistematik. Ketika kita mau menyampaikan suatu materi, kita memilih materinya, kita harus mempersiapkan materinya dan teori-teori serta contoh-contohnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyampaikan materi tersebut dengan cara memilih metode pembelajaran. Selanjutnya, ketika kita sudah memilih pembelajaran, kita harus memilih media apa yang kita pakai ketika kita menyampaikan materi tersebut, entah dengan cara permainan ataupun cara 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 yang tradisional seperti mencatat, menyampaikan ceramah ataupun bagaimana. Selanjutnya dari situ setelah kita menyampaikan suatu materi, hendaklah kita membuat alat ataupun instrumen untuk mengevaluasi apakah suatu materi yang kita sampaikan sudah tersampaikan dengan sempurna atau tidak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini atau pertemuan yang ketiga. Untuk absensinya manual dulu aja, nanti akan saya cek selalu view-nya dalam YouTube. YouTube saya tidak bertujuan untuk earning ataupun Google Ads, namun saya hanya ingin menyampaikan secara pembelajaran untuk kalian secara maksimal untuk pengganti sebagai pengganti tatap muka. Oke, mungkin saya harap bisa kalian menonton penuh untuk materi saya. Nanti akan ada evaluasi ataupun tugas
di sela-sela sebelum UTS ataupun setelah UTS. Nggih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dalam perkuliahan ini. Jaga selalu kesehatan kalian. Saya tutup. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.